Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 105-108 Kutukan Siang Jiang. Serigala berwajah tiga Baritian dan kepala sekolah Jiang Tiansheng sebenarnya adalah murid dari sekte yang sama. Dari keduanya, satu adalah kepala sekolah menengah yang berbudi luhur, dan yang lainnya adalah seorang maestro yang kejam dan tak kenal ampun. Orang normal tidak akan berani percaya bahwa ada hubungan antara mereka berdua bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, ini adalah kebenaran. Keduanya tidak hanya terhubung, tetapi sebenarnya adalah sesama murid dari sekte yang sama. Ini tidak mengherankan, Jiang Tiansheng, seorang kepala sekolah, sebenarnya adalah seorang ahli seni bela diri. Menerima mutiara itu, Baritian tertawa meremehkan. Dia tidak marah pada ketidaksabaran adik laki-lakinya untuk memutuskan hubungannya dengannya, tetapi malah berjalan ke kantor Jiang Tiansheng sambil bermalas-malasan, sampai dia berdiri di depan Jiang Tiansheng. Adik laki-laki, aku tidak menyangka bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu keras kepala, tidak berubah bahkan setelah memakan zaman kuno. Baritian menyeringai dan terkekeh. Namun, Jiang Tiansheng berkata dengan jujur, bukannya kita tidak akan berubah meskipun kita memakan zaman kuno. Hanya saja kepercayaan yang kita miliki satu sama lain berbeda. Aku hanya seorang guru sekarang, dan dendam di antara kita di dunia seni bela diri tidak ada hubungannya denganku lagi. Kamu bisa menjadi maestromu dan aku akan menjadi gurumu sendiri, tetapi kita tidak bisa akur, jadi mengapa kamu mencariku sekarang? Wajah Baritian penuh dengan kegembiraan, tetapi tentu saja dia tidak mendengar kata-kata Jiang Tiansheng. Dia membuka mulutnya dan mengejek, adik juniorku yang baik, bertahun-tahun telah berlalu, jangan bilang kamu masih tidak mengerti. Di mana ada orang, akan ada orang di dunia seni bela diri. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi di sekolah jelek ini dan menjalani tahun-tahunmu tanpa melakukan apapun? Mungkinkah dendam di dunia seni bela diri tidak ada hubungannya denganmu? Mereka yang telah mati di tanganmu, keluarga mereka tidak akan membalas dendam padamu. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jiang Tiansheng menggertakkan giginya, dan mendengus, dulu aku memang membunuh banyak orang, tetapi mereka semua adalah penjahat, jadi bagaimana jika kerabat mereka ada di sini hari ini? Mungkinkah aku, Jiang Tiansheng, masih takut pada mereka? Kegigihan. Kegigihan. Baritian segera tertawa lancang, adik junior, karena kakak awalnya berpikir bahwa kamu akan dapat memahami semacam hal yang mengguncang dunia dalam 13 tahun kamu melarikan diri ke sekolah ini. Pada akhirnya, mengajar dan mendidik orang hanyalah permainan anak-anak. Jika musuh benar-benar datang ke depan pintu kita, bukankah kita akan mengandalkan kultivasi kita? Tiba-tiba, Baritian terus mengejeknya, adik junior, jika kamu benar-benar ingin meninggalkan dunia bawah, lalu mengapa engkau masih bersikeras untuk menerobos negara harimau sapimu sekarang? Kata-kata Baritian berulang kali bergema di telinga Jiang Tiansheng, tetapi Jiang Tiansheng tetap tidak tergerak. Dia tahu orang macam apa kakak laki-lakinya itu. Dia mencoba membantahnya sedemikian rupa hanya untuk memanfaatkan basis kultivasinya yang tidak stabil dan memengaruhi hati daunnya. Jiang Tiansheng bahkan tidak memberi Baritian kesempatan untuk berbicara dan berkata dengan senyum dingin, Master Sekte Tian seharusnya tidak datang ke sini hari ini secara khusus untuk membahas obsesi Dao denganku, kan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan berlama-lama dan membuang-buang napas. Baritian tahu bahwa niatnya telah diketahui oleh saudara junior yang sangat cerdas di depannya ini, dan dia tidak marah saat dia dengan lembut menepuk bahu Jiang Tiansheng. Karena saudara junior begitu lugas, kakak tidak akan munafik. Kedua, ada dua hal yang ingin aku ganggu dengan saudara junior. Aku ingin tahu apakah saudara junior akan setuju dengan ini. Katakan saja. Jiang Tiansheng tidak langsung menolak Baritian. Bagaimanapun, mereka berdua telah tumbuh bersama, dan bahkan jika jalan yang mereka pilih berbeda, tidak perlu menolak orang yang berjarak ribuan mil. Baiklah, kalau begitu kakak akan berbicara. Baritian masih tersenyum seperti sebelumnya, dia tertawa riang dan berkata, hal pertama sederhana, kakak melihat bahwa junior telah menembus negara harimau sapi, jadi saya meminta junior untuk keluar dan mengulurkan tangan sekali lagi, kita saudara telah menciptakan usaha yang hebat bersama, menurutmu apa yang akan dilakukan junior? Jiang Tiansheng mencibir dengan jijik, dan dengan ringan menjawab dengan 4 kata, sama sekali tidak mungkin. Itu bukan pertama kalinya Baritian ingin menjerat Jiang Tiansheng, tetapi dia ditolak. Sekarang setelah dia ditolak sekali lagi, Baritian tidak menunjukkan ekspresi kecewa, seolah-olah hasil ini adalah sesuatu yang sudah lama dia terbiasa. Karena kakak tidak mau, maka kakak tidak akan memaksaku. Mari kita bicarakan hal kedua. Ekspresi Baritian bergetar,
lalu menatap Jiang Tiansheng dengan gugup. Adik muda, ada seorang siswa bernama Kevin Ye di sekolah. Dia menyakiti orangku, dan aku akan membawanya pergi hari ini. Aku harap adik muda tidak akan menghentikanku. Dua hal yang dibicarakan Baritian jelas merupakan hal-hal sebelumnya. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah yang terakhir. Baritian tahu betul bahwa dengan Jiang Tiansheng yang mengawasi semuanya, jika mereka ingin membawa Kevin Ye dengan paksa, mereka harus terlebih dahulu melewati Jiang Tiansheng. Sebenarnya, Baritian tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Jiang Tiansheng, lagi pula, kultivasinya sendiri sudah berada di alam harimau sapi dan Jiang Tiansheng baru berada di alam ular roh. Baritian awalnya berencana untuk melukai Jiang Tiansheng secara langsung dan kemudian membawanya pergi dengan paksa, untuk menghindari masalah. Namun siapa yang mengira bahwa Jiang Tiansheng akan membuat terobosan di saat yang genting seperti ini. Bahkan Jiang Tiansheng, yang baru saja memasuki alam harimau sapi, tidak berani berhadapan langsung dengan mereka. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain duduk dan membicarakan hal ini dengan Jiang Tiansheng. Awalnya, Baritian mengira bahwa Jiang Tiansheng akan marah besar. Lagi pula, ia mengenal adik laki-lakinya dengan sangat baik, dan dikenal sangat melindungi murid-muridnya. Namun, penampilan Jiang Tiansheng sama sekali tidak normal. Ia hanya mencibir, dan menatap Baritian. Baritian, di depan kalian berdua, aku sarankan kalian untuk tidak memprovokasi Kevin Ye sama sekali. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan 10 dari kalian, atau 100 dari geng serigala surgawi, tidak akan cukup. Baritian terkejut, dia tidak tahu apakah kata-kata Jiang Tiansheng benar atau tidak, dan menjadi curiga untuk sementara waktu. Dengan sangat cepat, Baritian menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana jika aku bersikeras untuk melawan Kevin Ye hari ini? Jelas bahwa Baritian tidak peduli dengan kekuatan mengerikan di balik Kevin Ye saat ini. Yang sangat ingin dia ketahui hanyalah sikap Jiang Tiansheng terhadapnya. Jika Jiang Tiansheng bersikeras untuk ikut campur dalam masalah ini, itu akan sulit baginya. Bagaimanapun, pihak lain sudah menjadi ahli dalam tahap sapi harimau. Baritian, jika kamu bersikeras untuk menyerang anak itu, maka aku harus melihat apakah tangan serigala langitmu cukup kuat atau tidak. Jiang Tiansheng menatap Baritian dengan dingin, auranya membumbung tinggi, ki yang kuat beredar di sekitar tubuh Jiang Tiansheng, membentuk ki kuat yang melindungi. Jiang Tiansheng tahu identitas Kevin Ye, dia pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Kevin Ye tepat di bawah hidungnya. Dengan itu, dia memadatkan ki bawaannya, tampak seolah-olah dia ingin bertarung dengan Baritian. Baritian juga terkejut, matanya menatap lurus ke arah Jiang Tiansheng dengan bingung, bukankah dia baru saja melangkah ke alam harimau sapi, bagaimana dia bisa memiliki ki sejati yang begitu padat? Jiang Tiansheng memang baru saja mencapai terobosan, tetapi dia telah mengumpulkan 13 kali ki sejati, dan dengan bimbingan Kevin Ye, kultivasinya meningkat pesat, dan dari puncak ular roh ke tahap tengah harimau sapi. Dia telah menerobos ke alam berikutnya, dan aura yang keluar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh harimau sapi tahap awal. Adik junior, demi murid yang tidak dikenal, kau menyakiti perasaan kedua saudaraku. Apakah ini sepadan? Baritian perlahan mundur selangkah, karena ia tidak ingin berhadapan langsung dengan ketajaman Jiang Tiansheng. Namun, Jiang Tiansheng maju selangkah, dan berkata, tidak ada yang namanya sepadan atau tidak. Melindunginya, adalah janjiku kepada orang lain, selama aku, Jiang Tiansheng, ada di sini, aku akan melindunginya sepenuhnya selama sehari. Melihat Jiang Tiansheng tidak mau mundur selangkah, Baritian mengepalkan tinjunya erat-erat dan meretakkan buku-buku jarinya dengan keras, berkata dengan galak, adik junior, karena kau begitu keras kepala, maka jangan salahkan kakak karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jiang Tiansheng tertawa terbahak-bahak. Baiklah, sudah 13 tahun sejak aku bertarung dengan seseorang. Hari ini, aku akan bertanding dengan Master Sekte Tianmu dan melihat seberapa jauh kultivasimu telah meningkat. Dalam waktu singkat, mereka berdua berdiri saling berhadapan, aura di tubuh mereka mencapai puncaknya, kantor kepala sekolah Jiang Tiansheng juga mulai bergetar tak terkendali, seolah-olah terjadi gempa bumi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Baritian adalah yang pertama bergerak, tangannya dengan kuat menjepit kedua mutiara malam hingga hancur. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, tinjunya bergerak seperti sekawanan serigala saat dia menghantam dada Jiang Tiansheng. Sepasang tinju ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan tinju itu tersebar di seluruh Fengyang, dan bahkan mural di dinding kantor kepala sekolah hancur berkeping-keping. Alih-alih mundur, Jiang Tiansheng maju dan mengangkat kedua tangannya menjadi jembatan tangan. Seolah-olah kakinya adalah gunung Tai, dia berdiri dengan kokoh dan kokoh, menghalangi di depan Baritian, menghalangi semua kekuatan tinju Baritian.
Tinju Baritian dapat dianggap tak tertandingi di Linhai saat ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan dengan mudah diblokir oleh kepala sekolah yang tampaknya lemah. Dia tidak dapat menahan amarahnya, mengayunkan kedua tinjunya, dan menghantam Jiang Tiansheng dengan keras. "Serang aku!" Jiang Tiansheng berteriak, semakin dia bertarung, semakin bersemangat dia. Kedua ahli dari tahap sapi harimau terus bertarung satu sama lain di kantor yang sempit itu. Gelombang kejut menyebar gelombang demi gelombang dan menghancurkan semua benda di kantor itu. Hanya kertas Kevin Ye yang masih tergeletak diam di atas meja, bersinar dengan sinar cahaya. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Xiangjiang yang berjarak lebih dari 1000 km dari batas Linhai. Tepi danau yang jernih dan tampak seperti naga berbelit-belit mengalir. Di bawah cahaya bintang, ada beberapa desa sederhana di sepanjang tepi danau. Saat itu sudah larut malam. Setiap rumah tangga di desa telah mematikan lampu mereka dan beristirahat dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kebisingan. Hanya ada satu tempat yang terang benderang. Dari jauh, tempat itu tampak seperti gundukan besar, dan bunga-bunga merah iblis bermekaran di sekitar tepi gundukan itu. Kupu-kupu demi kupu-kupu terbang dalam kegelapan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Api unggun ada di luar dan lampu minyak ada di dalam. Sebuah rumah yang terbuat dari bambu hijau dibangun di atas gundukan itu. Setelah memasuki rumah, beberapa dekorasi tertata rapi. Di atas ranjang bambu di kamar itu, seorang gadis muda duduk bersila. Matanya terbuka, dan giginya terkatup rapat. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat lemah. Sambil mengangkat kepalanya, gadis muda itu melihat keluar jendela, menatap langit yang hitam seperti batu giok, dan berkata dengan enggan, "Jiang Tiansheng, Jiang Tiansheng, 13 tahun, aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan mampu mematahkan kutukan sungai Xiangjiangku, dan menerobos tahap ular roh dalam sekali jalan. Bagus, bagus, bagus." Tiga gadis terakhir yang pandai berbicara menggertakkan gigi mereka karena marah. Segera setelah itu, gadis itu membuka mulutnya, dan meludahkan seteguk darah ke tanah, dan berkata dengan keras, Jiang Tiansheng, kau orang yang tidak berperasaan, tunggu saja. Aku, kupu-kupu biru bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki kehidupan yang baik. C106 negatif dan khas. Keesokan paginya, satu-satunya hal yang membangunkan para siswa dari tidur mereka adalah sinar matahari dan siaran sekolah. Ketika suara yang familiar ini sekali lagi bergema di telinganya, babak baru kehidupan yang menegangkan di kampus dimulai. Sekitar pukul 6 atau 7, para siswa mulai bergerak di jalan-jalan kampus satu demi satu. Mereka menyambut kedatangan hari baru dengan sisi yang paling antusias. Tahun pertama dan kedua sekolah menengah, kelas 11, saat ini berada di kelas pagi, mengobrol tanpa henti di kelas. Orang-orang yang paling aktif selama periode ini seharusnya adalah Qiao Yu dan Zhao Longxing. Qiao Yu duduk di tengah kelas dengan tatapan mengejek saat dia menatap meja Kevin Ye. Hehe, Tuan Muda Yu, kurasa kita sudah melewati hari ini. Ketika Bibi Gao datang, mungkin itu adalah tanggal kematiannya. Kali ini, kita pasti akan berhasil mengusir bocah nakal ini dari tahun kedua sekolah menengah kita. Zhao Longxing berkata dengan gembira. Qiao Yu mendengus dingin, wajahnya penuh percaya diri saat berkata, dalam hal hasil, dibandingkan dengan tuan muda ini, apakah dia jauh tertinggal? Pada saat ini, Qiao Yu tidak tahu bahwa Kevin Ye telah menjadi orang kaya dengan kekayaan lebih dari 100 juta dalam semalam. Qiao Yu dan Zhao Longxing menatap tajam ke arah Kevin Ye, mereka tampak seperti hanya duduk di sana menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, sementara tatapan Kevin Ye tetap pada kursi kosong di sebelahnya, dengan ekspresi aneh. Teman meja Kevin Ye seharusnya Lin Sailing, tetapi setelah tahun kedua sekolah menengah, Lin Sailing tampaknya tidak kembali ke sekolah. Kalau tidak, menurut jadwal kerja dan istirahat Lin Sailing, dia pasti tidak akan terlambat untuk kelas pagi ini. Kemana Lin Sailing pergi sebenarnya? Kevin Ye bingung. Tendangan, tendangan, tendangan. Suara sepatu hak tinggi perlahan-lahan semakin dekat melalui suara belajar yang jelas, dan hati seluruh siswa tahun kedua di kelas 11 mulai gelisah. Mereka tahu bahwa apa yang menanti mereka selanjutnya adalah bagian terpenting dari ujian, yaitu pengumuman nilai. Sesosok tubuh melintas, dan dengan anggun berjalan memasuki kelas 11 SMA tahun kedua. Seluruh kelas menjadi sunyi. Tatapan lebih dari 50 siswa tertuju pada podium secara serempak. Pada saat itu, orang yang berdiri di atas panggung bukanlah Selin Gao, melainkan seorang guru perempuan muda. Guru perempuan itu tampak berusia sekitar 26 tahun, dengan rambut hitam panjang dan gaun seragam hitam. Dia mengenakan stoking berwarna daging yang menonjolkan kakinya yang ramping, sepatu hak tinggi berpernis hitam, dan kacamata berbingkai gelap. Dia berdiri di podium dengan kecantikan intelektual yang sempurna.
Profesor Qin ada di sini, Profesor Qin ada di sini. Tidak diketahui siapa yang berbisik di bawah podium. Kelas itu sunyi senyap. Orang bisa mencium ketegangan di udara. Guru perempuan muda yang berdiri di atas panggung tidak lain adalah guru bahasa Inggris kelas 11 SMA tahun kedua, Cindy Qin. Dia juga dikenal sebagai wanita cantik di seluruh tim kelas 12, kekasih idaman banyak guru laki-laki SMP. Meskipun Cindy Qin masih muda, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang menindas, aura yang bahkan tidak dimiliki Selin Gao. Profesor Qin benar-benar cantik, hanya 2 kaki panjang ini saja sudah cukup untuk bermain dengannya selama setahun. Jika dia adalah guru kelas kita, betapa hebatnya itu. Qiao Yu menundukkan kepalanya, dan tatapannya samar-samar jatuh pada Cindy Qin yang berdiri di atas panggung, dan bergumam dalam hatinya. Tentu saja, kata-kata keterlaluan seperti ini, bahkan Qiao Yu hanya memikirkannya, dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mata Cindy Qin bersinar seperti kilat, dia dengan cepat mengamati seluruh kelas dan tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, dia membanting tumpukan kertas ke atas panggung. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dengan ekspresi seperti itu di wajah penyihir cantik itu berarti hasil kita pasti tidak bagus. Kita pasti sudah mati sekarang. Jantung para gadis di bawah panggung mulai berdebar kencang. Adapun iblis cantik itu adalah julukan yang diberikan gadis dari kelas 11 kepada Cindy Qin di tahun kedua sekolah menengahnya. Namun menurut Kevin Ye, julukan ini benar-benar cocok. Setelah berdeham, Cindy Qin mulai berbicara, wajahnya masih tanpa ekspresi. Teman-teman siswa, hasil ujian ketiga kelompok tahun ke-12 sudah keluar, saya pikir semua orang pasti sangat peduli dengan hasil mereka sendiri. Setelah jeda, Cindy Qin melanjutkan, kelas 11 kita telah membuat terobosan dalam bahasa Inggris berdasarkan momentum ujian tengah semester kita. Selain itu, nilai sempurna muncul, nilai bagus 149 poin. Mendengar perkataan Cindy Qin, suasana tegang murid kelas 11 mulai mereda. Dia menatapku dan aku menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Namun, kemajuanmu masih terlalu kecil, dan terobosanmu juga terbatas. Dibandingkan dengan kelas 9, yang merupakan murid terbaik di tahun kedua, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Aku harap kamu dapat terus bekerja keras selama bulan terakhirmu di tahun kedua dan tidak mengecewakan harapan yang telah diberikan guru kepadamu. Cindy Qin jelas memberikan jujube yang manis, dan kemudian memukul meja dengan tongkat. Dia tidak hanya mengkonfirmasi hasil tahun kedua SMA kelas 11, dia juga membawa cambukan, yang merupakan metode umum yang digunakan oleh semua guru. Baiklah, sekarang kita akan mulai membagikan kertas ujian. Bagi yang sudah memilih nama, silakan maju untuk menerima kertas ujiannya. Cindy Qin menekan kertas ujian di podium, pada saat yang sama, matanya melotot tajam ke arah Kevin Ye yang duduk di samping, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Qiao Yu, 145. Orang pertama yang dipanggil adalah Qiao Yu. Nilai bahasa Inggris Qiao Yu selalu bagus untuk kelasnya, bahkan bisa dianggap terbaik di antara yang lain sepanjang tahun. Qiao Yu bergegas ke panggung dengan gembira, mengambil kertas ujiannya, dan membungkuk sedikit ke arah Cindy Qin. Cindy Qin memaksakan senyum dan menyemangati mereka, ujian kali ini tidak buruk, teruslah bekerja keras lain kali. Terima kasih, Profesor Qin. Seolah pamer, Qiao Yu mengangkat kertas di tangannya dan sengaja melewati Kevin Ye. Dia bahkan melotot tajam ke arah Kevin Ye, seolah berkata, dibandingkan dengan hasil, apakah kamu bodoh? Bahkan tidak peduli untuk memperhatikan tatapan puas Qiao Yu. Dia bahkan tidak menatapnya saat dia terus menatap kursi kosong di sebelahnya. Zhang Qianyu, 142. Suara Cindy Qin terdengar sekali lagi. Zhou Yuhang, 140. Qian Feng, 138. Luli, 138. Kertas ujian diturunkan satu persatu. Lebih dari 50 siswa menerima kertas mereka satu persatu. Melihat nilai merah cerah, beberapa senang, beberapa menyesal, dan beberapa bahkan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Semua bentuk kehidupan terungkap dalam sekejap ini. Tidak lama kemudian, tumpukan kertas ujian di podium dikirim. Namun, semua orang penasaran untuk mengetahui bahwa tampaknya ada 2 orang yang hilang dari kertas tersebut. Satu adalah Lin Sailing, yang lain adalah Kevin Ye. Lin Sailing selalu menjadi nomor 1 di kelas. Dia telah memegang rekor ini selama 2 tahun dan tidak ada yang pernah memecahkannya sebelumnya. Tapi Kevin Ye berbeda. Poin Kevin Ye terkait dengan taruhannya, jadi semua orang sangat khawatir tentang hal itu. Terutama Qiao Yu, dia menunggu dengan cemas agar Kevin Ye mengolok-oloknya. Melihat bahwa kertas itu sudah lama tidak dikirim ke Kevin Ye, Qiao Yu panik. Profesor Qin sepertinya kehilangan 2 lembar kertas ujian. Bagaimana dengan kertas ujian Kevin Ye?
Berapa poin yang dia dapatkan? Sebagai anjing peraih medali emas Qiao Yu, Zhao Longxing jelas tahu apa yang dipikirkan tuannya. Qiao Yu hanya melirik Zhao Longxing sekilas, dan Zhao Longxing langsung mengerti dan bertanya. Benar, benar. Profesor Qin, mengapa tidak ada kertas ujian Kevin Ye? Berapa kali dia mengikuti ujian? Setelah pertanyaan Zhao Longxing, seluruh kelas mulai berdiskusi dan berdiskusi. Qiao Yu bukan satu-satunya yang tertarik dengan keributan itu, semua orang penasaran tentang berapa banyak ujian yang sebenarnya Kevin Ye dapatkan. Apakah dia akan dikeluarkan dari tahun kedua sekolah menengah? Cindy Qin mencibir, dan berbicara dengan nada meremehkan, memang, aku masih punya 2 kertas ujian di sini yang belum dibagikan. Salah satunya adalah kertas ujian Lin Sailing, kertas dengan nilai sempurna. Suara itu berdering, tatapan Cindy Qin sekali lagi jatuh pada tubuh Kevin Ye, dan dipenuhi dengan kemarahan. Kertas lainnya tentu saja milik Kevin Ye, aku juga berharap bisa menggantungnya di laporan papan tulis. Ujian Kevin Ye juga bisa dilaporkan di papan tulis, benarkah? Kamu bahkan tidak mengerti ini jelas contoh yang negatif. Sepertinya Kevin Ye sudah tamat. Meskipun Kevin Ye memiliki kinerja yang mencengangkan di sekolah dalam beberapa hari terakhir, dan juga menarik kekaguman banyak gadis, dalam hal nilai, seluruh kelas 12 kelas 11 masih tidak percaya pada Kevin Ye. Ujian dan nilai bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan dalam perkelahian. 1 atau 2 hari sudah cukup bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan atau terobosan. Kevin Ye telah menghubungkan nilai tahun kedua tempat terakhir kelompok, jadi tidak ada yang meragukan dia akan terus menguji yang terakhir. Mendengar kata-kata Cindy Qin, Qiao Yu hanya ingin tertawa sampai dia kram. Itu adalah semacam kegembiraan kemenangan, Profesor Qin, berapa banyak ujian yang telah Kevin Ye ambil, dan dia benar-benar akan diperlakukan sebagai penjahat. Dia tidak mungkin mendapat nilai 0, kan? Qiao Yu bertanya dengan nada provokatif, dengan puas dan puas diri. Cindy Qin tertawa meremehkan, Qiao Yu, kamu salah. Kevin Ye tidak hanya gagal mendapatkan nilai 0, nilainya juga meningkat pesat. Dalam ujian tiruan kali ini, dia mendapat 149 hasil bagus. Kata-kata Cindy Qin jelas dipenuhi dengan ejekan dan jijik, dan siapapun bisa tahu dari ekspresinya. Apa? 149, bagaimana mungkin? Qiao Yu bingung. Dia tidak tahu apa arti nilai Kevin Ye. Lupakan Qiao Yu, bahkan seluruh siswa kelas 2 SMA tidak percaya bahwa Kevin Ye akan bisa mendapatkan nilai seperti itu dalam ujian. Aku juga merasa ini adalah keajaiban. Cindy Qin mencibir dengan jijik sekali lagi saat dia berjalan di depan Kevin Ye dan menamparkan kertas di atas meja. Wajahnya yang cantik tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan kasar, Kevin Ye, semua orang tahu bahwa kamu memiliki masalah dengan kecerdasanmu. Guru tidak akan memandang rendah kamu karena alasan ini. Tidak peduli seberapa buruk hasilnya, selama dia bekerja dengan tekun di masyarakat, dia akan menuai hasilnya. Di masa lalu, ujianmu berantakan, tetapi guru tidak pernah mengkritikmu, tetapi kali ini, kamu benar-benar berani menyontek. Apakah kamu tahu konsekuensi serius dari menyontek? Setelah jeda sebentar, Cindy Qin dengan tidak senang berkata, saya telah menyerahkan kertas Anda ke kantor kepala sekolah. Saya akan memberinya nilai 0. Mulai sekarang, kamu akan jujur dalam mengajar dan menjadi orang baik. Tidak ada jalan pintas dalam hidup, apakah kamu mengerti? Cindy Qin mengajar dengan tulus, tetapi Kevin Ye sama sekali tidak peduli. Dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan tertawa, Profesor Qin, kamu mengatakan bahwa kamu tidak melihat teman sekelasku dengan kacamata berwarna, lalu mengapa kamu hanya berasumsi bahwa aku menyontek? Mungkinkah aku tidak akan bisa mendapatkan nilai bagus dalam ujian? Mengenai pertanyaan Kevin Ye, Cindy Qin tercengang. Pada saat yang sama, seluruh siswa kelas 12 kelas 11 juga tercengang. Hanya Qiao Yu, dengan senyum nakal di wajahnya, duduk dan menunggu pertunjukan yang bagus. Bab 107 beralih ke yang lebih sulit. Alasan mengapa Cindy Qin disebut penyihir cantik adalah karena wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang angkuh, dan juga karena temperamennya yang sangat jahat. Dalam keadaan normal, bahkan jika seorang siswa kelas 11 tahun kedua menyinggung Selin Gao, mereka tidak akan berani melakukannya, karena tidak seorang pun tahu metode tak terduga seperti apa yang akan digunakan guru cantik ini untuk menghukumnya. Memikirkan metode hukumannya yang membingungkan dan aneh itu, para siswa kelas 11 tahun kedua merasakan hawa dingin di hati mereka. Berani melawan penyihir cantik, si bodoh Ye pasti sudah mati. Qiao Yu sangat gembira, kilauan bersemi di matanya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kenapa Kevin Ye tidak tahu bagaimana menahan diri? Beraninya dia menentang Profesor Qin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai siswa yang baik, Zhang Qianyu juga berkeringat deras demi Kevin Ye.
Karena berbagai tindakan Kevin Ye yang meledak-ledak di sekolah telah menarik perhatian banyak orang, beberapa siswa kelas 11 tahun kedua juga mulai merasa tidak puas dengan Kevin Ye. Dengan senyum di wajah mereka, mereka duduk dan menunggu untuk melihat bagaimana Profesor Qin akan menghadapi Kevin Ye selanjutnya. Cindy Qin sendiri juga terkejut dengan pertanyaan Kevin Ye. Awalnya dia merasa bahwa Kevin Ye adalah orang yang aneh. Dia telah mengajar kelas 11 tahun kedua selama 2 tahun. Meskipun dia tidak berbicara lebih dari 10 kalimat dengan Kevin Ye, mereka tetap bertemu setiap hari. Kevin Ye dalam kesan Cindy Qin selalu menjadi orang bodoh yang matanya tumpul, bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, dan bahkan meneteskan air liur. Namun, Kevin Ye yang saat ini berdiri di depannya tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Seluruh keberadaannya segar dan bersih, dan ucapannya teratur dan tertib. Kevin Ye yang sekarang bahkan tidak bodoh, dia benar-benar tampan. Sambil memusatkan pikirannya, Cindy Qin dengan cepat mengalihkan pandangannya dari wajah tampan Kevin Ye. Dia masih mengejek dan mencibir seperti sebelumnya, guru tidak ingin menggunakan kacamata berwarna untuk melihatmu. Hasil ujianmu sebelumnya selalu berada di peringkat bawah sekolah. Bukankah aneh jika kamu tiba-tiba bisa mendapatkan nilai sempurna di kertas ujianmu? Tiba-tiba, Cindy Qin melanjutkan, lagi pula, siapa yang duduk di sebelahmu, mendapat nilai sempurna dalam ujian, dan kamu mendapat nilai 149. Jika kamu tidak menirunya, kamu tidak akan bisa menjelaskan ini, kan? Benar sekali, Kevin Ye. Kurasa sebaiknya kamu tidak terlalu keras kepala. Semua orang tahu nilaimu, bagaimana mungkin kamu bisa mengikuti ujian ke-149? Itu pasti curang dan menjiplak. Qiao Yu dengan tegas berbicara saat ini, mengipasi api. Zhang Qianyu melihat bahwa situasinya menjadi buruk bagi Kevin Ye, jadi dia mendengus, Qiao Yu, diamlah. Qiao Yu mendengus, apa, Zhang Qianyu, pada titik ini, kamu masih ingin melindungi si bodoh ini. Menyontek adalah menyontek, karena kamu berani melakukannya, jangan bilang kamu takut orang lain mengatakannya. Kali ini, sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menerima hukuman lebih banyak. Qiao Yu sangat gembira, dia hanya berharap Kevin Ye tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai. Semakin canggung Kevin Ye, semakin bahagia dia. Namun, Kevin Ye sama sekali tidak ingin peduli dengan Qiao Yu, jadi dia menoleh ke Cindy Qin dan berkata, Profesor Qin, hanya berdasarkan dua hal ini, kamu tahu bahwa aku menyontek terlalu gegabah. Selain itu, jika aku menyalin dari Lin Sai Ling, kamu dapat membandingkan catatan denganku, tetapi itu tidak berarti aku juga menyalin darinya, kan? Menghadapi wajah Kevin Ye yang dipenuhi dengan kemarahan yang menolak untuk mengakuinya, Cindy Qin menjadi semakin marah. Menurut Cindy Qin, penampilan Kevin Ye tidak lagi sesederhana penampilan seorang siswa yang kurang mampu, tetapi seorang siswa yang karakternya bermasalah. Tindakan menjiplak kertas ujian orang lain tanpa mengakuinya terlalu keji. Meskipun dia membencinya, Cindy Qin tidak langsung menyerang Kevin Ye. Bagaimanapun, dia berbeda dari Selin Gao. Dengan tatapan lembut, Cindy Qin menoleh dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum main-main. Jelas, dia telah menemukan cara yang baik untuk memperbaiki Kevin Ye. Ketika seluruh kelas 11 melihat Cindy Qin memperlihatkan senyum yang begitu akrab, mereka langsung mulai gemetar. Zhang Qianyu segera berkeringat dingin untuk Kevin Ye, dan berdoa dalam hatinya, saya harap Profesor Qin tidak membuat segalanya terlalu sulit bagi Kevin Ye. Cindy Qin memiringkan kepalanya dan menatap Kevin Ye untuk waktu yang lama. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak ingin mengakui bahwa kamu curang, kan? Aku tidak curang sejak awal. Kevin Ye merentangkan tangannya dan tertawa. Cindy Qin menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya, dia berpikir, Kevin Ye, kamu minta dipermalukan, kalau begitu jangan salahkan aku. Kevin Ye, karena kamu bilang kamu tidak curang dan menjiplak, maka hasilmu pasti meningkat pesat dalam kurun waktu ini. Kamu tidak perlu takut guru akan mengujimu lagi untuk membuktikan hasilmu, kan? Cindy Qin berkata dengan santai. Qiao Yu hampir menjadi gila karena merasa puas diri, dia membawa Zhao Longxing dan dua orang lainnya, menatap Kevin Ye sambil tersenyum, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri. Tentu saja tidak. Kevin Ye masih tersenyum tanpa bergerak, guru, silakan ajukan pertanyaan. Di hadapan senyum Kevin Ye, seluruh wajah Cindy Qin dipenuhi amarah, dan dia diam-diam merasa tidak senang. Juebi berusaha sekuat tenaga melawan Kevin Ye, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah berpikir sejenak, Cindy Qin berbalik dan berkata kepada para siswa di kelas sambil tersenyum, para siswa, karena Kevin Ye tidak mengakui bahwa dia berbuat curang, maka dia pasti memiliki semacam metode belajar khusus.
Agar seseorang dapat berubah dari yang terendah di seluruh sekolah menjadi yang terbaik dalam waktu yang singkat, para guru sangat ingin tahu tentang metode belajar semacam ini. Saya pikir kalian semua juga akan sangat ingin tahu, maka para guru akan menyaksikan perubahan Kevin Ye bersama kalian. Setelah dia selesai berbicara, Cindy Qin tersenyum dan menunjuk kertas ujian di meja Kevin Ye, karena kalian dapat menjawab kertas ujian dengan nilai yang begitu tinggi, kalian seharusnya sangat mengenal isi kertas ujian, kan? Bagaimana dengan ini? Selama kalian dapat membaca kertas ujian ini dari awal hingga akhir, guru akan percaya bahwa kalian tidak mendapat nilai dari ujian menyontek. Bagaimana? Cindy Qin jelas-jelas mempersulit Kevin Ye. Jelas, dengan nilai Kevin Ye, apalagi membaca kertas ujian ini, dia bahkan tidak akan bisa menulis sepatah kata pun. Kevin Ye tertegun selama 3 detik, dia melihat kertas ujian di depannya tetapi tidak mengatakan apapun. Kali ini, Cindy Qin bahkan lebih yakin bahwa hasil Kevin Ye pada dasarnya telah disalin dari Lin Sailing. Kenapa, Kevin Ye, kamu tidak bisa membacanya? Cindy Qin membuka mulutnya sekali lagi dan mencibir dalam hatinya, jika kamu bahkan tidak bisa membaca kertas ujian, untuk dapat mengambil 149, aku tidak akan percaya padamu bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Langkah Cindy Qin benar-benar menusuk titik lemah Kevin Ye. Alasan Kevin Ye bisa mendapatkan nilai setinggi itu sepenuhnya karena ingatannya yang mengerikan. Namun, dia belum pernah mendengar bahasa Inggris sebelumnya di dunia abadi. Kevin Ye hanya bisa mengingat arti kata-kata dan penggunaan tata bahasa, tetapi untuk bagaimana dia membaca bahasa burung ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Profesor Qin, kurasa kau tidak perlu mempersulit keadaan. Qiao Yu menggoda sekali lagi saat ini. Zhao Longxing juga menambahkan, hei, Ye bodoh, kurasa lebih baik kau mengaku kalah dan keluar dari kelas 11 tahun keduamu. Dengan nilaimu, bahkan jika itu diberikan kepadamu untuk ujian masuk perguruan tinggi, itu tetap akan menyeret kita ke bawah. Melihat Kevin Ye dalam kesulitan seperti itu dan tidak ada di sekitar, Zhang Qianyu memiliki ekspresi cemas di wajahnya karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Tatapan Cindy Qin sekali lagi terkonsentrasi pada wajah tampan Kevin Ye, dan mendesah pelan, jika kau tidak bisa membacanya, lupakan saja, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Selanjutnya, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan saat masih muda? Selama kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, kamu akan tetap menjadi pelajar yang baik di masa depan. Dia berbeda dari Selin Gao yang dengan sepenuh hati ingin mengusir Kevin Ye keluar dari tahun kedua sekolah menengah. Yang lebih dia harapkan adalah agar muridnya sendiri berjalan di jalan kemakmuran yang lebar. Menghadapi ketidakpercayaan guru dan ejekan siswa, ekspresi Kevin Ye tetap tidak berubah. Dia mencubit ujung hidungnya dan tertawa, Profesor Qin, bukannya aku tidak bisa membaca kertas ini, hanya saja menurutku ujian guru itu terlalu mudah. Bagaimana kalau kita ganti ke yang lebih sulit? Apa? Cindy Qin menatap Kevin Ye dengan linglung. Pada saat yang sama, seluruh kelas 11 sekolah menengah tahun kedua mulai mendidih, terutama Qiao Yu dan beberapa anak laki-laki yang berhubungan baik dengan Qiao Yu, semuanya tercengang. Ye bodoh pasti salah minum obat, ini sama saja dengan mencari kematian. Dewa yang ingin menghancurkannya harus membuatnya gila terlebih dahulu. Kurasa Kevin Ye ini sudah benar-benar gila. Cindy Qin sangat marah setelah mendengar kata-kata Kevin Ye. Awalnya dia ingin memberi Kevin Ye pelajaran yang bagus untuk membuatnya kembali ke jalur yang benar, tetapi dia tidak menyangka pria di depannya begitu keras kepala. Dengan tawa dingin, Cindy Qin mengikuti kata-kata Kevin Ye dan berkata, karena kamu merasa pertanyaan guru terlalu sederhana, baiklah, katakan padaku, pertanyaan seperti apa yang dapat mencerminkan levelmu saat ini. Saat Cindy Qin mengajukan pertanyaan yang tepat masuk ke dalam hati Kevin Ye tertawa pelan dan berkata, membaca kertas ujian tidak sulit menurutku. Bagaimana dengan ini, Profesor Qin, jika saya harus menulis kertas ujian ini di depan semua siswa ini, apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa saya tidak menyalinnya? Cindy Qin terkejut dengan kata-kata Kevin Ye. Dia menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Membaca satu lembar kertas dengan lancar saja sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Sedangkan untuk menulis satu lembar kertas, bahkan guru yang mencetaknya pun tidak akan mampu melakukannya, apalagi siswa dengan nilai terendah. Cindy Qin menyapu Kevin Ye dengan tatapannya, dan berpikir, apakah dia gila, dia sendiri yang minta dihajar. Jangankan Cindy Qin, bahkan siswa di bawah panggung pun semuanya tercengang. Mereka hanya punya satu perasaan terhadap saran Kevin Ye, dan itu adalah bahwa Kevin Ye sudah gila. Gila, kurasa dia benar-benar gila. Qiao Yu tertawa dingin, bukankah lebih baik bagimu untuk menjadi gila? Nanti, biarkan semua orang melihat bagaimana si bodoh ini mempermalukan dirinya sendiri. Qiao Yu saat ini,
Selama itu adalah sesuatu yang menguntungkan baginya untuk menyerang Kevin Ye, dia akan berpikir, melakukan, dan tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia tahu bahwa setelah mengalami kejadian beberapa hari terakhir, Kevin Ye telah menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Kevin Ye tidak menunggu Cindy Qin yang terkejut kembali sadar, dan langsung berjalan ke panggung, mengambil sepotong kapur, dan mulai menggerakkannya di papan tulis. Bab 108 Penilaian Berlebihan. Mengenai bahasa Inggris, hal semacam ini belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Kevin Ye tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi menuliskannya dengan kata-katanya sendiri terlalu mudah. Dari sudut pandang Kevin Ye, bahasa burung di depannya hanyalah kombinasi dari 26 rune. Dibandingkan dengan puluhan ribu karakter yang berbeda, itu hanyalah sepotong kue, itu tidak menghabiskan banyak tenaga otak. Melihat Kevin Ye bergegas menaiki papan tulis seperti itu, para siswa di bawah panggung semua meledak dengan kegembiraan, mereka semua menunjuk ke arahnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ye bodoh ini hanya mencari kematian. Biasanya, orang-orang yang bahkan tidak bisa membaca sepatah kata pun akan menulis kertas ujian mereka dalam diam, dan otak mereka pasti akan ditendang oleh seekor keledai. Zhao Longsing mengejek dengan suara keras, tertawa dingin. Nilai Zhao Longsing di kelas 11 dianggap rendah di tahun kedua sekolah menengah. Namun, menurut pendapatnya, Kevin Ye bahkan tidak sebaik dia. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak tahu sepatah kata pun dapat diam-diam menuliskan bagian yang panjang dari kertas ujian? Kecuali otak Kevin Ye tiba-tiba meledak dan dimodifikasi oleh alien, keajaiban semacam ini tidak mungkin terjadi. Bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini sepanjang tahun kedua sekolah menengah, siswa lainnya juga berpikir sama. Bahkan gadis-gadis yang khawatir pada Kevin Ye tidak berpikir baik tentang tindakannya. Untuk meminta ujian tertulis di depan guru Cindy Qin, lupakan Kevin Ye, bahkan jika hasilnya bagus, Lin Sailing tidak akan mampu melakukannya. Mata semua orang dengan penasaran menatap sosok punggung Kevin Ye, bahkan Cindy Qin. Namun, melihat sikap Kevin Ye yang mengesankan, seluruh tubuh Cindy Qin menggigil, dan perasaan aneh mulai terbentuk di benaknya, mungkinkah dia benar-benar menulis kertas ujian dengan diam-diam? Kevin Ye yang berada di atas panggung sangat tenang, kapur di tangannya menari-nari di sekitar papan tulis, dan satu kata demi kata mendarat di papan tulis. Huff, berpura-pura saja tidak apa-apa bagi sampah sepertimu untuk menulis satu atau dua baris. Tidak mungkin bagimu untuk menulis seluruh kertas ujian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Qiao Yu mendengus dengan jijik. Di tengah kebisingan dan suara jijik, kata-kata Kevin Ye melesat. Segera, sebuah paragraf besar kata-kata bahasa Inggris muncul di papan tulis. Mata semua siswa di bawah panggung berubah menjadi hijau, terutama Qiao Yu, yang tanpa sadar mulai membolak-balik kertas di atas meja. Dia menundukkan kepalanya saat dia membandingkan paragraf dalam bahasa Inggris di papan tulis dengan kertasnya sendiri. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Qiao Yu. Setelah mencari untuk waktu yang lama, Qiao Yu menjadi sangat sedih, karena apa yang Kevin Ye tulis di papan tulis sama persis dengan kertas ujiannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Kapan orang bodoh ini memiliki ingatan yang begitu baik, dia bahkan tidak menggunakan kata yang salah. Qiao Yu ketakutan, matanya terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, aku tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye benar-benar dapat menuliskan seluruh kertas ujian. Ini terlalu dibesar-besarkan, otak macam apa yang dimilikinya. Tidak heran dia dapat memperoleh nilai 149. Dengan ingatan yang begitu baik, aku tidak akan terkejut jika dia berhasil mendapatkan nilai sempurna dalam ujian. Tidak, aku harus bertanya padanya ketika dia turun. Obat apa yang dia minum untuk benar-benar membuat IQ-nya kembali normal, dan dia bahkan memiliki ingatan yang begitu baik. Jika aku memiliki ingatan yang mengerikan, maka Yan Bei dan Universitas Tsinghua tidak akan dalam masalah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Alam semesta Kevin Ye telah meledak, sepertinya Qiao Yu akan kalah kali ini. Sejujurnya, aku benar-benar ingin melihat Qiao Yu memakan kotoran. Salah satu dari 4 guru muda terhebat di sekolah, Qiao Yu pasti akan menarik perhatian para penonton jika dia memakan kotoran. Hehe, Zhou Yu, aku tidak menyangka kau begitu jahat. Semua murid di bawah panggung berdiskusi dengan suara pelan. Hati Zhang Qianyu seperti melayang, tetapi gadis-gadis yang tidak optimis dengan hasil Kevin Ye semuanya memiliki bintang di mata mereka, saat mereka menatap Kevin Ye yang berdiri di depan papan tulis seolah-olah dia adalah seorang yang abadi. Adapun Qiao Yu dan Zhao Longsing, kedua mata mereka menatap lebar, wajah mereka semakin gelap. Penampilan Kevin Ye yang gila membuat mereka merasa seperti disambar petir, mereka bingung harus berbuat apa. Ekspresi Cindy Qin juga kaya. Berdiri di samping meja Kevin Ye,
Cindy Qin awalnya terkejut, lalu matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan itu, dia memiringkan kepalanya saat dia melihat Kevin Ye, yang terbang dengan kuasnya, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang penasaran. Penampilan Kevin Ye yang luar biasa benar-benar menghilangkan keraguan di hati Cindy Qin. Jika bukan karena dia adalah seorang murid yang serius, bagaimana dia bisa diam-diam menulis bagian-bagian besar kertas ujian? Bagaimana Kevin Ye bisa curang kali ini? Cindy Qin saat ini benar-benar percaya bahwa Kevin Ye mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus ujian. Mampu menulis ujian berarti dia memiliki ingatan yang luar biasa. Dengan ingatan yang luar biasa seperti ini dan menggunakannya dalam bahasa Inggris, sangat mungkin dia akan mampu membuat terobosan seperti itu dalam waktu yang singkat. Begitu saja, dia memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin tahu sejauh mana ingatan Kevin Ye telah mencapai, karena dia ingin tahu apakah dia mampu menuliskan semua puluhan ribu kata dalam kertas ujian ini. Pada saat ini, seluruh kelas 12 kelas 11 telah tenang, dan satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara kertas yang jatuh dan suara kapur di papan tulis. Dengan sangat cepat, kapur di tangan Kevin Ye telah habis. Tepat saat Kevin Ye hendak berbalik dan mengambil kapur itu, Cindy Qin tersenyum dan berdiri di belakang Kevin Ye dan menyerahkan kapur baru. Kevin Ye terkejut sejenak, lalu mengangguk sedikit ke arah Cindy Qin sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia menerima kapur itu dan terus menulis. Sebaliknya, Cindy Qin yang tertegun sejenak. Seluruh dirinya meleleh ke dalam senyum Kevin Ye, dan berkata dalam hatinya, ketika dia tersenyum, itu terlihat sangat bagus. Seluruh tahun kedua SMA kelas 11 telah menjadi panggung bagi Kevin Ye untuk tampil. Kelas-kelas lain semuanya cerah, dan hanya kelas 11 yang begitu tenang sehingga bahkan jarum yang jatuh ke tanah pun dapat terdengar. Kontras aneh semacam ini membuat seluruh tahun kedua SMA kelas 11 menjadi sangat istimewa. Klakson, klakson, klakson. Waktu berlalu menit demi menit, semua orang diam-diam mengamati penampilan gila Kevin Ye. Baru ketika bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi, semua orang di kelas 11 SMA tahun kedua menghela napas berat, karena suasana hati mereka yang tegang mulai rileks. Cindy Qin juga pulih dari ledakan bel yang berbunyi, dan tertawa, baiklah, Anda bisa berhenti sekarang. Kevin Ye terkejut, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, tetapi Profesor Qin, saya hanya menulis kurang dari setengahnya dengan diam-diam cukup. Cindy Qin tersenyum manis, mengangguk pada Kevin Ye, dan berkata, ini sudah cukup. Setelah mengatakan itu, tatapan Cindy Qin menyapu para siswa di bawah panggung. Alisnya berkedut, teman-teman mahasiswa, aku tidak percaya akan ada keajaiban di dunia ini. Mampu menulis satu makalah di depan semua orang, aku hanya bisa menggunakan kata ilahi untuk menggambarkannya. Setelah mengatakan itu, Cindy Qin sekali lagi menghadap Kevin Ye, membungkuk sedikit, dan berkata dengan tulus, guru sekarang sepenuhnya percaya bahwa kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkan nilai dalam ujian ini. Guru minta maaf atas ketidakpercayaan terhadapmu tadi. Mampu meyakinkan penyihir cantik Cindy Qin dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf, Kevin Ye merasa sangat bangga. Wajar saja jika Profesor Qin memiliki pemikiran seperti itu. Itu hanya menurut akal sehat. Penampilanku kali ini terlalu tiba-tiba. Kevin Ye tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Sepertinya Kevin Ye benar-benar telah berubah, dia tidak lagi sebodoh dulu, tidak hanya dia menjadi tampan, bahkan hasilnya juga menjadi sangat bagus. Aku sangat iri. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Aku tidak bisa menolak untuk menerima ini. Benar sekali. Kalau aku, mungkin aku akan diam-diam menulis beberapa kalimat dan bersendawa. Qiao Yu menatap Kevin Ye dan Cindy Qin yang berdiri di atas panggung, dan menjepit jari-jarinya dengan erat, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menusukkan kukunya ke dagingnya sendiri. Dia masih tidak percaya bahwa si bodoh Kevin Ye ini benar-benar dapat menyelesaikan penulisan seluruh kertas. Tidak, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya seperti ini. Aku harus memikirkan cara, aku harus memberitahu semua orang di kelas bahwa si bodoh itu menyontek agar bisa mendapat nilai bagus dalam ujian. Hasilnya sebenarnya tidak sebagus milikku. Benar, hasilnya jelas tidak sebagus milikku. Pada saat ini, Qiao Yu sudah bingung. Melawan Kevin Ye, satu-satunya hal yang bisa dibanggakannya adalah hasilnya. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia akan dikalahkan oleh orang bodoh. Memikirkan hal itu, Qiao Yu melotot tajam ke arah Zhao Longxing, yang berada di sampingnya, seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu. Pada saat ini, bahkan Cindy Qin mengakui hasil Kevin Ye. Jika dia muncul dan mempertanyakan kata-kata Kevin Ye, dia sama saja dengan mencari kematian. Melihat bahwa Zhao Longxing adalah seorang pengecut, Qiao Yu menjadi semakin marah di dalam hatinya,
dan ledakan amarah langsung menyala di kepalanya. Dia segera berdiri dari tempat duduknya dan bertanya, Profesor Qin, saya punya masalah. Dalam sekejap, semua tatapan dari kelas 11 mendarat pada Qiao Yu. Semua orang menunjuk ke arahnya dan mulai berdiskusi dengan lembut. Di antara mereka, suara para gadis adalah yang paling keras dan paling keras. Cindy Qin melirik Qiao Yu, dan bertanya dengan bingung, apa yang ingin kamu tanyakan? Qiao Yu mencibir, dan berkata dengan tidak senang, Profesor Qin, tadi, menulis seluruh kertas ujian secara rahasia, tetapi ini hanya berarti ingatannya bagus, bukan berarti dia tidak menyontek dalam ujian ini. Sepertinya tidak ada hubungan antara keduanya. Mendengar kata-kata Qiao Yu, wajah Cindy Lana Kingsung menjadi tidak senang. Di bawah panggung, Zhang Qianyu adalah orang pertama yang menonjol saat dia berkata dengan jijik dengan senyum dingin, Qiao Yu, jika kamu tidak yakin, kamu bisa naik dan diam-diam menuliskan kertas ujian juga. Sepertinya bukan ide yang baik untuk menyinggung siswa lain seperti ini tanpa alasan sama sekali. Benar, benar. Qiao Yu, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan tulis kertas ujian dengan diam-diam. Menurutku, Tuan Muda Yu kita takut kalah, kita harus tidak tahu malu. Mendengar gelombang ejekan ini, wajah Qiao Yu berubah menjadi hijau, bahkan lebih jelek dari hati babi. Menghadapi situasi seperti ini, Cindy Qin hanya mencibir, dan tidak berbicara. Sebagai guru bahasa Inggris, Cindy Qin sangat menyadari pentingnya daya ingat bagi bahasa Inggris. Sangat mungkin seorang siswa dengan daya ingat yang luar biasa akan mampu memperoleh nilai sempurna dalam ujian. Namun, Qiao Yu tidak mau menyerah. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap tajam ke arah Kevin Ye yang berada di atas panggung dan berkata, Kevin Ye, sejujurnya, aku, Qiao Yu, tidak percaya bahwa kamu bisa memperoleh 149 poin. Jika kamu punya nyali, apakah kamu berani bersaing denganku di depan begitu banyak siswa? Kevin Ye memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Yu yang kesal seolah-olah dia sedang melihat badut. Apa? Kamu tidak berani? Apakah kamu takut? Itu berarti kamu menyontek saat mengikuti ujian. Qiao Yu tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat menyeramkan. Ketika Qiao Yu mengejek Kevin Ye dengan cara seperti itu, bahkan Cindy Qin tidak tahan melihat perilaku seperti itu. Dia memarahi, selesai sudah. Bagi siswa yang nilainya meningkat pesat, yang perlu kita lakukan adalah berintegrasi dan mempelajari kelebihan orang lain, bukan memfitnah dan menjelek-jelekkan orang lain. Aku hanya tidak percaya bahwa orang bodoh bisa lulus ujian lebih baik dariku, kecuali dia bersedia bersaing denganku. Qiao Yu berkata dengan cara yang hampir gila. Qiao Yu benar-benar keterlaluan. Benar, dia tidak memiliki keanggunan sedikit pun. Masih yang terbaik, kamu memiliki lebih banyak sikap daripada Qiao Yu. Menghadapi langkah demi langkah Qiao Yu, Kevin Ye tertawa tak berdaya, dan berkata dengan lembut, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri.